Tapi Anda lupa kalau Islam itu bom bunuh diri teriak Allahu Akbar seperti di Bali itu. Kalian tidak sadar bahwa itu apakah itu instruksi Al-Quran? Kalau besok hari yang membawa agama Anda masuk lagi ke Nusantara menjajah, Bang Suma paling depan yang akan mengebom mereka. Ingat ya, kalau pembawa agama Kristen, pembawa agama Katolik kembali melakukan aksi penjajahan seperti pertama kali dia meminjakkan kakinya di Indonesia, maka Bang Suma yang akan memimpin mengebom mereka semua. Kami akan mengebom pelaku-pelaku kriminal. Kami akan mengebom orang-orang yang ingin merusak negara kami. Kami akan melakukan perlawanan peperangan terhadap mereka yang datang ingin menghancurkan bangsa ini. Jangan ragu itu. Jangan ragu. Karena kami sudah dinubuatkan di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 33 sorry 3334. Sorry, ada yang ingat? Kisah Para Rasul 3 nomor 2223. Pengikut seorang nabi yang datang, barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Islam itu agama jihad. Sama seperti Yesus. Yesus juga agama jihad. Kalau ada orang yang datang kepadaku tapi dia tidak membenci ibunya, bapaknya, saudaranya, kakeknya, anaknya, istrinya, bahkan nyawanya sendiri, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu ajaran Yesus. Ajaran jihad, bukan ajaran kasamele-mele. Dia yang berbuat dosa, Tuhan yang tanggung dosanya. Bukan ajaran yang berpura-pura, pengecut. Kalau di Islam, kenapa umat Islam itu takut bermaksiat? Karena umat Islam yang menanggung dosanya adalah dirinya sendiri. Kalau kalian, kenapa berani bermaksiat? Karena dosamu ditanggung sama orang lain, bahkan Tuhanmu. Kira-kira apa yang bisa menghalangi orang Kristen tidak berdosa? Kalau kami umat Islam, kami melakukan maksiat, kalau kami melakukan dosa, maka yang menanggung dosa itu kami sendiri. Tapi kalau orang Kristen masuk ke dalam kamar, di situ ada seorang gadis berdua-duaan yang membuatnya takut melakukan maksiat. Pada saat kondisi seperti itu, apa? Kalau Anda mengatakan kesaksian Tuhan Yesus, berarti Anda pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Karena Yesus bersaksi, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka muridku, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus dipercayai oleh muridnya yang asli sebagai manusia yang diutus oleh Tuhannya Musa. Tuh kesaksian Yesus tuh. Jadi kalau Anda mengatakan bagaimana, kenapa dengan kesaksian Tuhan Yesus, kelihatan Anda ini bukan pengikut Yesus. Gitu saudara. Lanjut. Baik, itu yang Bang Zuma bilang itu adalah aku utusan, lalu Anda menyimpulkan aku manusia. Tapi ternyata dia itu nggak ada. Aku manusia yang diutus. Ya kan dia sudah jelas manusia. Kata siapa dia jangkrik? Makanya saya bilang kayaknya dari kemarin sama Bang Zuma ini, apakah utusan itu adalah berbicara tentang jenis atau peran? Iya jelas dong. Kan Yesus sendiri, Elohim sendiri yang mengatakan dalam Yesaya 63 nomor 9. Bukan duta, bukan utusan. Nah, berarti bukan Yesus. Tidak masuk kategori Yesus. Tidak masuk kategori Yesus. Yesus itu hanya bukan duta, bukan utusan. Bukan duta, bukan utusan. Ya, tapi aku sendirilah di dalam semua kesekan yang Bani Israel bukan seorang duta, bukan seorang utusan yang menyelamatkan mereka, tetapi Bapa Elohim. Gitu, seperti Musa datang. Bukan Musa yang menyelamatkan kemudian Bani Israel dari perbudakan Mesir, bukan. Tapi Bapa Elohim.
Begitu juga ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, bukan Yesusnya yang menyelamatkan mereka, karena Yesus hanya utusan, melainkan Bapa Elohim. Nah, kesaksian Yesus, segala firman yang Yesus sampaikan, terima dari Bapa Elohim, telah Yesus sampaikan kepada muridnya. Dan setelah muridnya terima, murid percaya kalau Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Menurut Yesus. Ya, tadi apa? Enggak, jawab dulu. Jawab dulu. Ya, Menurut Yesus, muridnya percaya kalau dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? percaya utusan. Utusan Tuhan, dah selesai. Itu kesaksian Yesus ya. Nah, sekarang orang Kristen percaya Yesus. Masalahnya utusan ini. Sekarang apakah orang Kristen percaya ini Yesus tentang jenis atau apa? Makanya saya tadi mulai karena sakit. dalam Sahabat Aquarius, barakallahu fiik. Mulai gangguan jiwa lagi nih, saudara saya nih. Kok utusan itu sudah pasti manusia? Kan sudah dibilang tadi, bukan berarti malaikat. Sudah pasti bukan duta, dengar. Bukan duta, bukan utusan. Kenapa? Karena kalau duta, kalau utusan itu sudah pasti bukan Tuhan. Bisa malaikat, bisa Anda kan manusia. berkata bahwa utusan itu pasti manusia. Iya, kalau Apakah utusan, malaikat juga maksud saya utusan gini, tidak? dengarkan. Kalau utusan itu sudah pasti bukan Tuhan. Kalau bukan manusia, pasti dia malaikat, gitu. Jadi tidak usah lagi kau bertanya, utusan dalam maksudnya dalam apa? Kan tadi Bang Zuma bilang terlalu kelihatan, artinya itu saudara. manusia. Makanya tadi saya berbicara. Sahabat-sahabatku di YouTube, barakallahu fiik. Ya terlalu kentara kalau Anda pura-pura lagi, utusan apa? Itu kelihatan kali kalau Anda ingin menyesatkan. Gak usah lagi ditanya utusan apa. Yang namanya utusan, dia bukan sebagai penyelamat yang murni. Dia itu hanya alat. Tuhan menyelamatkan Bani Israel dan penyelamatannya itu diberikan melalui informasi dari utusan itu. Jadi kesaksian Yesus, murid-muridnya, bahwa murid percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nah, sekarang kesaksian Kristen, Yesus itu apa? Ya, dia utusan juga, nabi juga, tetapi harus dilihat. Makanya Kenapa ada tetapinya? Kenapa ada tetapinya? Sementara Yesus tidak ada tetapinya. Iya, makanya Kenapa kita harus ada tetapinya? Kenapa harus ada tetapinya? Utusan tidak berbicara jenis. Lalu apa? Kalau utusan itu apa? Itu soal peran. Makanya tadi saya bilang, saya tidak tahu dari konsep mana kalian punya pemikiran seperti itu utusan. Kamu justru konsepmu itu dari mana kamu punya pemikiran? Makanya bisa juga pun kalau diutus pun berarti atau coba kamu tunjukkan kepada saya di mana Bapak pernah diutus. Bapak tidak pernah mengutus, tapi dia pernah mengutus firman-Nya. Makanya ngapain kau bertanya? Tapi utusan seperti apa dulu? Mau ngapain? Mau kemana? Apa arahnya? Mau bilang itu dewa? Firman-Nya bisa pernah dia utus. Nggak ada urusan. Kesaksian Yesus, dengarkan. Kesaksian Yesus, ketika Yesus sudah menyampaikan seluruh firman kepada muridnya yang asli, muridnya telah menerima firman itu. Dan muridnya percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan. Itu kepercayaan murid Yesus. Nah sekarang kepercayaan Kristen bagaimana? Apakah Yesus itu murni utusan? Sebagaimana murid-murid Yesus murni utusan? Atau ada embel-embelnya? Bisa saya jawab? Ya, silakan. Baik, makanya tadi saya bilang sama Anda bahwa utusan dalam kekristenan tidak berbicara soal jenis. Saya bertanya bisa tentang manusia. Kekristenan ini ya, dengar dulu. Kalau menurut kesaksian Yesus, muridnya percaya dia rasul. Nah, bagaimana dengan kepercayaan Kristen? Jadi yang Anda harus jelaskan sekarang adalah kepercayaan Kristen itu terhadap Yesus itu bagaimana? Silakan. Ya. Kepercayaan orang Kristen terhadap Yesus, dia firman Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan.
Makanya saya bilang tadi utusan tidak berbicara jenis. Jenis pribadinya apa? Karena bisa manusia, bisa malaikat, dan dalam Kristenan itu firman Allah itu hidup. Makanya bisa diutus. Kecuali benda mati. Tidak bisa diutus. Jadi Yesus bagi kami kenapa dia utusan? Bukan jenis ini. Makanya saya bilang dalam konteks Kristenan tidak pernah ada dalam terjemahan utusan itu berbicara soal jenis pribadinya. Tidak. Itu peran. Nah, dalam kekristenan itu Yesus itu adalah firman Allah yang diutus menyelamatkan. Makanya dalam Yesus itu dia bilang, aku membangkitkan, memberi hidup kepada mereka. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau dia bilang tidak ada seorang pun, berarti dia bukan nabi biasa. Berarti orang-orang sebelumnya sama sesudahnya itu tidak berlaku lagi dalam soal penyelamatan. Apakah kesaksian Yesus, kesaksian Kristen ini sama dengan kesaksian murid Yesus menurut Yesus bahwa Yesus kesaksian itu hanyalah Yesus rasul? sendiri. Kesaksian Yesus sendiri, Yesus bilang, Yesus itu "Akulah jalan dan kebenaran bahwa dan Yesus hidup." itu hanyalah rasul. Yesus sendiri bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Berarti kalau dia bilang tidak ada semua seorang firman pun, yang Anda sampaikan itu udah sampai ke muridnya. Firman itu udah sampai ke muridnya. Dan setelah sampai firman itu ke muridnya, tak ada seorang pun, udah sampai. Apa imannya muridnya kepada Yesus? Utusan Tuhan atau Tuhan? dia utusan yang hakikatnya firman Nah, Allah. sekarang kalau di Kristen, Yesus ini selain utusan apa lagi? Ya dia namanya utusan kedatangannya, tapi ketika dia datang sebagai utusan, ketika dia datang sebagai utusan mengambil rupa manusia, makanya anak manusia. Murid-muridnya percaya Maria melahirkan manusia bukan melahirkan kodok. Gak usah kau bahas itu. Saya nggak ke situ. Murid Yesus percaya Yesus. Menurut kesaksian Yesus, muridku percaya kalau aku utusan. Titik, nggak ada embel-embel. Nah, menurut Kristen, selain utusan, Yesus itu apa? Sudah saya bilang, ginilah Bang Zula, biar Anda ngerti. Al-Quran itu bisa dikatakan buku, bisa dikatakan huruf, bisa juga adalah firman Allah. Jadi ketika Anda menuntut cuma satu, itu jadi bingung kita. Hancur. Kalau kita bilang Al-Quran bukan buku, selain utusan, menurut Kristen, Yesus itu apalagi selain utusan? Iya, itu dalam soal perannya dia utusan. Dalam soal keberadaannya di dunia sebagai manusia. Tetapi sebelum dia datang sebagai manusia, menampakkan diri dalam rupa manusia, dia adalah hakikatnya firman. Itu dalam kekristenan. Berarti tidak sama dengan kesaksian Yesus. Ketepak. Dari mana Anda tahu? Ketepuk. Kesaksian Yesus, murid-muridnya yang asli percaya dia adalah rasul. Titik, nggak ada yang lain. Kesaksian Kristen, Yesus itu utusan Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Betul? Tidak. Betul? Rasul Yohanes menulis. Tidak. Ternyata Kristen tidak menjadikan Yesus Tuhan. Bagus. Bukan. Bukan yang Anda bilang kesaksian para rasul, Yesus itu hanya utusan. Mana yang betul? Kesaksian Kristen, Yesus itu rasul sekaligus Tuhan, betul? Kesaksian para rasul berkata begini, Yohanes adalah seorang rasul. Kristen yang kutanya. Ada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yang kita bahas ini firman-Nya, kesaksian Yesus, bukan kesaksian orang per orang. Kesaksian Yesus lagi. Oke, baik. Murid-muridnya menurut Yesus percaya setelah seluruh firman-Nya sampai ke Yesus, murid yang percaya kalau Yesus itu adalah rasul utusan Tuhan. Nah, Kristen, apakah cuman rasul utusan Tuhan Yesus itu atau ada embel-embel lain? Justru Bang Zuma, Anda yang salah kalau kami Kristen yang menjadikan Yesus adalah Tuhan. Itu dari tulisan para rasul.
Bagaimana kekristenan bisa mengatakan itu kalau tidak berdasar? Masolang generasi. Kitab suci Coba yang mereka Coba Anda percaya adalah tunjukkan. tulisan para Coba rasul. Anda tunjukkan yang Anda katakan rasul itu menulis apa? Iya. Yuk, kitab Yohanes itu, Injil Yohanes adalah Rasul Yohanes yang menulis. Iya, Pada mulanya adalah firman. Terkait Firman itu Yesus, bersama-sama dengan terkait Allah. Yesus. Kesaksian mereka terkait Yesus. Iya, itu kesaksian mereka tentang Yesus. Apa katanya kesaksiannya terkait Yesus? Contoh 1 Yohanes Yohanes. pasal 1 berkata begini, bahwa saya juga, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Kalau cuma perkataan tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Jadi Yohanes bilang, apa yang kami tuliskan ini tentang firman yang hidup, yang bisa diraba. Di mana bisa Yohanes dilihat. menulis itu? Di 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 nomor Ayat 1. Kita baca. Apa yang telah ada semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup Ya. itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun peroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Kamu paham gak kalau dikatakan orang Yahudi anak Tuhan itu apa? Anak Elohim Tuhan. itu apa maksudnya kalau orang Yahudi? Iya. Anak Elohim. Iya, kalau anak Elohim bagi orang Yahudi itu maksudnya apa? Ya kalau kalau dalam apa, ketika Yesus bilang, aku Ya, anak enggak. Allah, mereka melemparnya dengan batu karena mereka berkata, engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi ketika dia bilang aku anak Allah, langsung mau lempar batu dia karena udah Ya, terus pikiran apa dia. klarifikasi Yesus di ayat itu? Terkait tuduhan mereka menyamakan dirinya dengan Allah, itu apa jawaban Yesus? Ya, Nomor memang dia 34. anak Allah. Iya, nomor 34-nya, 35, 36 kamu jijik untuk bacanya. Iya Jijik kan, kamu. dia bilang kan dia anak Allah. Terus kata Yesus, Yesus yang ngomong itu. terus kena Yesus itu menjawab kenapa dia mengatakan diri anak Allah. Apakah Yesus menjawab, ini loh alasanku menjawab aku ini anak Allah, ini loh alasanku. Yesus jawab begitu enggak? Kan sudah saya bilang tadi, Yesus sendiri bilang dia anak Allah dan Iya. pengertian orang Itu Yahudi? makanya saya tanya, Yesus ketika dikatakan sebagai anak Allah, Yesus menjelaskan nggak apa maksudnya anak Allah itu? Gini Bang Zuma, yang saya jawab tadi, Anda bertanya pemikiran orang Yahudi. Saya Iya, jawab betul. Anda Bang Zuma. Pemikiran orang Yahudi. Pemikiran orang bangsa Yahudi. Bang Zuma. Betul, Sabar, betul. Bang. Pemikiran orang bangsa Yahudi. Bang Zuma, dari Makanya diingatkan oleh Yesus kepada mereka. Nah, Yesus mengingatkan kepada mereka itu dengan berkata apa di Yohanes 10 nomor 34, 35, 36 itu? Yesus berkata apa? Ya, apa katanya di situ, Bang? Karena saya menjawab, saya menjawab tadi pertanyaan Bang Zuma. Anda bertanya sama Iya. saya, bagaimana pemikiran orang Yahudi ketika Yesus bilang aku anak Allah? Saya jawab tapi kemana-mana, belum saya Iya. jawab, makanya saya jadi bingung. Karena Saya Yesus jawab dulu, itu saya sebagai sampaikan. orang Yahudi mengaku anak Allah itu adalah hal biasa. Tapi karena orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama sedang mencari kesalahan, maka dia menuduh Yesus yang tidak-tidak. Makanya Yesus ingatkan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah... Kau ngarang-ngarang aja semua. Lima botol. Baca nomor 34-nya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah... Kitab Taurat ada banyak kitab Taurat apa? Maka dia adalah Elohim. Kitab Jadi Taurat. Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Elohim, bukan Elohim.
Itu pun masih disalah-salahkan. Ditambah lagi kalian menganggap dia adalah Tuhan itu sendiri yang mengatakan dia adalah anak Allah. Lukas Jadi- 2 ayat 11 itu lu baca nggak? Lukas 2 Malaikat nomor 11, sendiri bilang, pada hari hari ini telah lahir ini, Tuhan. pada hari ini telah Lahir lahir bagimu Tuhan. juru selamat Kristus Tuhan di kota Ya Daud. itu malaikat itu yang ngomong. Kristus itu Itu apa? malaikat yang ngomong itu. Kristus itu apa? Zuma. Kristus adalah Kristus adalah Udah lu kan Jangan dapat keroyokan. jawabannya. Waduh. Kristus adalah jawab dulu Kristus adalah Yang punya telur itu kau simpan di Hajar Manusia yang Aswad. diurapi. Kristus adalah manusia yang diurapi. Santai. Kalian itu salah sembah. Manusia itu Yesus. Yang kau sembah bukan Muhammad manusia. diurapi nggak? Bukan manusia yang kalian sembah. Jangan khawatir, Enggak, saya tidak menuduh Anda menyembah manusia karena kalian tidak menyembah Yesus, bukan Yesus yang kalian sembah. Tenang aja. Orang Kristen tidak menyembah manusia. Tenang aja. Kalian menyembah makhluk roh yang memakai nama Yesus. Jadi kembali kepada tema. Kesaksian Yesus terkait muridnya yang asli, bukan yang palsu ya, karena ada juga pengikut Yesus palsu nih. Yang mengada-adakan sebuah pengajaran yang Yesus tidak pernah ajarkan. Kesaksian Yesus menurut Yesus terkait murid-muridnya, ketika Yesus mengajar kepada mereka dan Yesus telah menyampaikan seluruh firman yang ada dari Tuhan untuk mereka, menurut Yesus murid-muridnya percaya kalau Yesus itu adalah rasul, utusan Elohim. Setuju nggak? Bang Zuma, saya sudah bilang tadi Yesus Setuju memang nggak? sebagai Tuhan utusan. Nah, tapi sebagai utusan tok. Atau ada Makanya yang saya melempelnya? bilang harus diluruskan karena di pikiran Bang Zuma itu utusan itu berbicara tentang jenis. Jangan menurut saya. Menurut Yesus Bukan, karena memang itu kesimpulan bukan. Oh kalau utusan itu manusia, makanya saya bilang dari mana konteksnya itu. Yesus ketika menyampaikan firman kepada muridnya, Yesus menteori praktekkan menyembah enggak? Hajar Aswad. Sebagai rasul dia menyembah enggak? Sebagai rasul dia berdoa enggak? Sebagai rasul dia sujud enggak kepada Tuhan? Ayo. Anda ingin menambahkan kan? Dia adalah rasul dan Tuhan itu sendiri kan? Oh nggak bisa. Karena Yesus mengajarkan kepada muridnya dia rasul dan sebagai rasul dia menyembah kepada Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menyembah kepada Tuhan kecuali agama paganisme. Tuhan junior menyembah kepada Tuhan senior. Nah sekarang kita Zuma, berbicara ada mengenai dalam skala Alkitab prioritas tadi, kebenaran yang ada di lapangan. Yesus bilang, Bapa permuliakan aku dengan kemuliaan. Jadi sama-sama mereka menghormati. Makanya itu dalam murid-muridnya Nah. menyaksikan nggak Yesus berdoa seperti itu? Aduh, ini kesaksian Yesus, perkataan Yesus. Iya, ketika Yesus mempersaksikan itu, murid-muridnya menyaksikan nggak? Maka gini cuma, kalau ada bertanya Mulai tentang ngaceng. kesaksian, Nggak bisa kamu, saya nggak akan bisa, bertanya nggak sama bisa. kamu. Zuma, Kamu tidak akan Muhammad bisa lolos. ketika Jibril Karena datang kamu kepada itu dia, bukan pengikut adakah Yesus. dia menyaksikan Allah? Kamu bukan pengikut Yesus. Kamu itu pentuhan Enggak, makhluk ini roh yang bernama Yesus itu. Pembicaraan Bang Zuma ini Kenapa seolah-olah Anda nggak berani jawab? Yesus Kenapa Anda ngomong nggak kayak berani gitu, jawab? Anda tidak Ketika percaya. Yesus berdoa kepada Bapa dalam Yohanes 17 yang Anda maksud itu, apakah murid-muridnya menyaksikan? Apakah murid-muridnya mengetahui? Apakah murid-muridnya lihat Yesus gurunya melakukan itu? Lihat, pasti lihat. Nah, setelah murid-muridnya melihat gurunya berkata begitu, iman mereka, guru mereka ini Tuhan atau utusan Tuhan? Kalau saya jawab Zuma karena Anda nggak bisa nggak memberi saya kelonggaran untuk menjawab, makanya saya Loh, justru nggak saya menjawab. bertanya loh. Artinya kau harus menjawab sesuai dengan fakta di lapangan. Ketika Yesus melihat, ketika murid-muridnya mendengarkan dan menyaksikan Yesus. Sabar dulu Mr. Bin, sabar. Ketika murid-murid Yesus menyaksikan dan mendengarkan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kau menyebut aku guru Oke, dan kita Tuhan. singgung lagi ke situ, baik. Oke. Ketika Yesus mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Murid-muridnya mendengarkan Yesus berbicara seperti itu. Murid-muridnya melihat Yesus berkata seperti itu.
iman muridnya setelah melihat itu, apakah Yesus ini Rasul atau Yesus ini Tuhan, Elohim? Ya makanya di ayat yang kamu singgung, aku dan Bapa adalah satu. Saya baca untuk si Zuma. Setelah Yesus mengatakan itu di depan murid-muridnya yang asli, aku dan Bapa adalah satu, apakah murid-muridnya kemudian menuhankan, menyembah Yesus seakan-akan menyembah Bapa? Iya, makanya saya baca ayat yang kamu singgung, saya baca Ya untuk nggak usah kau baca, saya sudah bertanya. Karena kamu Kristen ketahuan, karena Anda tidak kamu mempercayai Kristen jawaban ketahuan saya. menuhankan Yesus, maka aku perbandingkan antara kamu sebagai Kristen dengan murid-murid Yesus yang asli. Apakah sama atau tidak? Tinggal kau Justru jawab. ketika Yesus Nggak bilang usah lagi itu, kau baca Zuma. dalil setelahnya. Mari kita baca. Ini bukan gereja, tempat tipu-tipu. Tidak perlu. Tinggal kau jawab saja. Apakah murid-muridnya ketika mendengarkan dan melihat Yesus berkata, aku dan guru Bapakku adalah satu. Siapa melihat aku sama melihat Bapakku. Apakah murid-muridnya seketika itu menuhankan dia, mengibadahi dia, menyembah dia, meninggalkan Tuhannya Musa menuju kepada menyembah anak Maria. Apakah begitu? Makanya saya bilang Zuma, justru Apa di itu ayat makanya? yang kamu baca itu, justru Yesus mengatakan bahwa dia Allah. Saya tahu. Yesus mengatakan Kamu tahu aku di dan mana, di Bapa mana? adalah Di mana? satu. Anda bertanya di Saya mana tahu, bahwa saya ngerti. Yesus mengaku dia Saya tahu, Allah. saya ngerti. Yang saya pertanyakan adalah ketika murid-muridnya yang asli, yang sesama dengan Yesus, matanya langsung melihat Yesus berkata begitu, kupingnya langsung mendengarkan Yesus mengatakan itu. Apakah murid yang asli ini seketika sujud beribadah menyembah kepadanya ketika dia masuk ke sinagoge? Ya atau tidak? Ya. Gini Zuma, Anda tadi bilang aku dan Bapa satu, ini kaitannya tentang cerita itu. Lalu Anda Saya karena tidak Yesus butuh mengatakan kau bahwa akulah bercerita. Allah. Tidak ada yang menginginkan kau bercerita. Jangan mau kau bercerita. Sudah terlalu Enggak, yang mau banyak saya cerita katakan cerita justru di gereja. ayat yang kamu Sudah singgung itu terlalu Yesus berkata kenyang dia minggu Allah. mendengarkan cerita-ceritanya pendetamu dan tidak masuk akal. Jangan mau kau bercerita. Kutanya mau saja sekarang karena imanmu berbeda dengan imannya murid-muridnya Yesus. Murid-muridnya Yesus, menurut Yesus, ketika seluruh pekerjaan yang aku lakukan di depan muridku dan semua firman telah kuucapkan di depan muridku, mereka telah melihatnya, mereka telah menerimanya, dan mereka percaya aku ini adalah Rasul utusan Tuhan. Itu titik. Sekarang, ketika orang Kristen mengusung sebuah konsep dari Roma, dari Yunani, Yesus adalah jelmaan Theos yang turun ke bumi menjadi manusia, taat kepada Elohim sampai mati di atas tiang salib. Yang saya pertanyakan hari ini adalah, apakah ketika orang-orang Kristen mengandalkan ucapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, apakah respon keagamaan orang-orang Yahudi murid Yesus dan respon orang Kristen yang hanya mendengarkan pemberitaan-pemberitaan itu tidak melihat dan tidak menyaksikan itu sama atau tidak? Jawab. Jangan kau diam, kau disuruh kau menjawab. Kenapa kau begitu lah kok? Sudah mau kau dijelaskan, diarahkan mau kau lagi supaya kau waras, pura-pura kau lagi diam. Disuruh kau menjawab, kalau tidak disuruh kau menjawab banyak bicaramu. Disuruh kau menjawab kau diam-diam saja, kayak toke diinjak beca. Bicara mau kowe. Ketika saya mengatakan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Siapa melihat aku sama melihat Bapa. Respon muridnya yang asli, apakah seketika menuhankan dia sebagaimana Kristen menuhankan Yesus hari ini, atau mereka percaya ini adalah Rasul utusan Tuhan? Baik, boleh saya respon? Ya, memang kusuruh kau respon ki, jangan kau pura-pura Baik. kayak toke diinjak beca. Jawab aku saja. Ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, lalu Anda bertanya, adakah murid-murid langsung menyembah dia? Nah, sekarang, ini double standard Bang Zuma lah. Anda menjadikan patokan murid-murid, kalau kadang-kadang juga Anda, oh enggak, apa yang dikatakan Yesus harus itu yang didengar. Sekarang,
Kenapa Anda kau mabuk menuntut kok? patokannya kepada para murid-murid. Mabuk kok kapan ini atau pura-pura kau menyembunyikan kebenaran, Pak? Oh, Yesus tadi bilang, Yesusnya yang mengatakan itu. Yohanes 17:8. Dengar kowe kalau ada dibilangi, Yesus berkata, segala firman, termasuk itu tadi, aku dan Bapa adalah satu, itu juga firmannya. Siapa yang melihat aku, sama tuh yang melihat Bapa, itu juga firmannya. Nah, ternyata menurut Yesus, kesaksian Yesus, seluruh perkataan-perkataan yang membuat Kristen kegirangan mendapat Tuhan sehingga mereka bebas melakukan apa saja, rupa-rupanya bagi orang Yahudi muridnya hanya menganggap itu sebagai rasul. Kata Yesus. Tapi kalau orang Kristen, ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, orang Kristen berbondong-bondong menuhankan kianatnya orang. Sekarang yang mana kesaksiannya yang betul? Kesaksian Yesus yang mengatakan bahwa muridku hanya menganggapku rasul, atau kesaksian gereja yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Nah, coba kau jujur dulu. Mau kak lihat bagaimana caramu jujur? Apakah sama jujurnya pantatmu yang bunyi kentut dengan mulutmu yang banyak bicara? Silakan. Baik. Itu sebabnya saya bilang menjawab Anda, Zuma. Iya, karena kamu tidak menemukan imanmu dengan imannya murid Yesus berdasarkan kesaksian Yesus sama. Pantatmu lebih jujur. Tindakan orang Pantatmu Yahudi lebih atau jujur perkataan daripada Yesus. mulut lu. Aduh. Pantatmu lebih jujur. Karena di ayat yang Anda baca itu, Ketika aku dan Bapa pantatmu satu, berbunyi, Yesus berkata di jarang situ, dia mengeluarkan dia suara Allah. pales. Ada di ayat Tapi kalau 34. mulutmu yang berbicara, semua yang terlontar dari mulutmu itu pales, artinya tidak rasional. Sudah kubilang tadi. Sudah tadi kubilang toh, standarisasi dari kesaksian itu harus berlandaskan kepada kesaksian Yesus. Jangan kau bikin kesaksianmu sendiri sebagai orang Kristen. Karena itu pasti tertolak. Karena kami lebih percaya kepada Yesus. Karena keselamatan itu hanya percaya kepada Yesus. Yang mana yang Anda tuntut, Zuma? Perkataan Sekarang kesaksian Yesus atau tindakan dengarkan lagi murid-murid? satu kali, Pale. Dengarkan lagi satu kali. Ketika Yesus berkata, jangan pura-pura bingung. Lompat mau saya turun kalau tidak bisa kok. Banyak yang mau naik. Jangan mau pura-pura bingung. Apa nak tahu orang juga di bawah bahwa tidak pasti mati kutuk dengan masalah ini. Apa Kristen itu memang bukan pengikutnya Yesus? Biar kau menipu di sini sampainya tebal bibirmu kayak beroncong, pasti orang tahu. Balai mo tuh, makalasi mo. Menipu mangko itu. Kalau kau punya iman, kau katakan sama seperti kesaksian Yesus, balai mo tuh. Itu pabote itu namanya. Bohong-bohong kok, beleng-beleng kok. Karena kenapa saya katakan begitu? Semua rangkaian ucapan Yesus yang disusun dengan rapi oleh gereja agar jemaat yang tidak belajar Bible itu menuhankan Yesus, rupa-rupanya itu hanya dasar pijakan mengakui dia sebagai rasul bagi muridnya. Kata siapa itu? Kata Yesus. Di mana kita bisa informasinya? Baca Miki Yohanes 17:8. Apa nak bilang Yesus? Apa nak bilang Yesus? Yohanes 17 terus ya. Iya dong. Kalau kau mau Anda yang pernah lain membaca ayat 2-nya? Kalau kau mau yang lain banyak. Ada Iya, Yohanes 12:49 nomor 50. Ada juga Yohanes 14 nomor 24. Banyak sekali ucapan Yesus yang setara, yang seirama dengan itu. Kau jangan beleng-beleng. Serius kak? Nah coba Mi. Kau ngomong apa sekarang? Ketika murid Yesus percaya Yesus itu hanya rasul, Kristen percaya Yesus hanya rasul nggak? Atau masih ada tambahannya? Makanya saya bilang tidak hanya rasul. Kenapa Yohanes ada 17 makanya? ayat 2-nya. Dengarlah, kita nggak bisa menjawab. Kami saja orang Sulawesi bos, jauh dari ibu kota negara. Nah pintar Jaki baca itu. Apalagi kau, kayak kau jadi ibu kota negara. Setiap hari kau hidupku sama menteri di sana, banyak menteri, orang tinggi sekolahnya. Kami yang di provinsi ini masa lebih tahu daripada kau. Berarti kau beleng-beleng kok. Beleng kok berarti kedekatku kau dari Monas, kami jauh. 2 jam kami naik pesawat baru sampai di Monas. Kau naik taksi aja kau sampai mau di sana. Harusnya kau lebih pintar dari kami orang Sulawesi. Yesus mengatakan segala perkataan yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya. Apa kepercayaannya muridmu Yesus? Nah saya dengar ngomongku baik-baik. Itu muridku setelah semua ucapanku nak terima masuk di telinganya, nak percaya nak terima,
Mereka percaya bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Loko maga aku padi nih lo. Loko lah dulu tega. Mupo si Bongko datang besok. Bongko kemana coba kira-kira? Nah sebab itu semua ucapan yang Yesus sampaikan kepada muridnya menyebabkan iman muridnya Yesus itu hanya rasul utusan Tuhan. Nah lo kumaga kira iko sebagai orang Kristen lo tosi kumaga iko. Kamu apa? Ketika murid Yesus diinformasikan oleh Yesus, dipromosikan oleh Yesus, dikabarkan oleh Yesus, muridku percaya aku rasul. Lo tosi kumaga iko. Lo kumaga. Masolang generasi. Kamu apa sekarang? Agak tosi lo mupau. Menurut kami Kristen bahwa Yesus itu selain utusan Tuhan dia juga Tuhan. Tuh malas aku tuh balik. Malas aku tuh balik. Kamu perlu rumah sakit jiwa kalau begitu. Nah, agak lo mupau. Mapon negara wite. Agak lo mesulut timumu. Lebih jujur pantatmu ketika dia berbunyi daripada mulut kau itu. Nah, mapono sedih agak lo mupau. Masolang generasi. Hancur ke toh? Ini surah kok. Anak-anak tuh wasengin puang. Kau pikir Tuhan itu turun ke bumi nih sama ibunya itu manusia, rasul, dan itu kesaksian Yesus. Masolak kok. Apa? Dia mulai mewah Yesus. Yesus itu terlalu hebat untuk kau lawan. Masyarakat bawa nuasa. Daripada malipuno kok. Muasa ngalimu tahu. Tapi dia mau pikiri ilaletumu. Percuma. Apa? Ya roi janji aku. Janji mutaroe. Janjikan kamu itu cuma doktrin dogma. Janji-janji palsu. Ilusi. Sebab Yesus sendiri yang bersaksi. Loko mapo agawaso. Mapo no gere. Capuknya dadan. Capuknya dadan. Dia kesimule. Mabela ki di Monas bos. Tapi ini materngati ki apa? Tawaro yan rin nakapurong. Di bangsa itu tuh. Magawasan. Laporan selesai. Laporan selesai. Pandra senang boy. Ajak mau kesi manya-manya mungkin aseng. Ya itu kok keseraki. Apa? Kita hanya merangsang otak kananmu untuk berfungsi, otak kirimu untuk bergerak. Jangan dimatikan akal demi untuk doktrin dan dogma, jangan. Jangan kawan. Ayolah. Gunakan akal sehat. Orang Indonesia itu cerdas-cerdas. Tapi ketika dia sudah disusupi oleh doktrin dogma jadi bodoh. Bisa lah berarti ya udahlah. Apa? Ya emang mau jawab apa lagi? Imanmu bertentangan dengan kesaksian Yesus. Mau kayak mana lagi? Ya, makanya tadi saya bilang Anda mengutip beberapa ayat, tapi Anda tidak memperhatikan ayat itu. Yohanes 17 yang sering kamu kutip itu ayat 2-nya berkata begini cuma, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah kau berikan kepadanya. Jadi memang Bapa sumber kuasa, Yesus adalah yang memberikan kuasa, yang melaksanakannya, sama seperti dalam Al-Quran. Isa Al-Masih menciptakan burung, meniupnya, lalu ada tambahan dengan izin Allah. Lalu kan pikir orang Muslim ini dengan izin Allah, artinya di dalam Yesus tidak ada kuasa. Izin itu adalah kesamaan kehendak. Makanya di situ yang dipahami oleh orang Kristen. Sekarang gini, karena izin Allah mengizinkan ke iblis melakukan yang jahat. Sekarang kembali kepada keadaan yang ada pada zaman itu terkait dengan Yesus. Enggak, memang Allah makanya tunggu dulu. Allah mengizinkan. Allah pun mengizinkan iblis melakukan yang jahat. Tapi bukan berarti kuasa yang jahat itu berasal dari. Saya bacakan dalilnya samamu. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Pertanyaanku sama kamu, ketika Yesus mengucapkan ini, muridnya mendengarkan,
muridnya melihat dan menyaksikan Yesus berkata demikian. Apakah kemudian menurut Yesus muridnya menganggapnya rasul utusan Tuhan atau menganggapnya Tuhan? Jawab. Semakin Betul, utusan yang hakikatnya ilahi Zuma, karena hanya Tuhan lah yang bisa membangun Coba. Di mana Yesus berkata ketika Yesus menyampaikan seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, muridnya percaya bahwa dia adalah utusan dan dia adalah ilahi. Di mana itu? Iya. Makanya utusan di situ yang menyelamatkan Zuma. Makanya di tadi saya mana bilang, Yesus mengatakan tidak berbicara dia dengan jenis sebagai manusia. Murid-muridku percaya bahwa aku adalah rasul utusan Tuhan dan ilahi. Di mana Yesus berkata begitu? Zuma, dia utusan. Mereka percaya Yesus adalah utusan yang menyelamatkan. Di ayat 2 itu sama. Tapi utusan jangan artikan itu manusia. Itu yang saya bilang, dalam konteks mana kamu ambil itu? Di mana Yesus mengatakan yang kau ucapkan barusan? Atau Di mana ada di Yesus kamus lisan Arab kaki gitu? Di mana Utusan Yesus adalah mengatakan manusia. hal itu? Di mana Yesus mengatakan hal itu? Di mana? Bukan, pertanyaan saya, logikamu utusan itu manusia. Kau menambah-nambahi. Kau Kau menambah-nambahi. Yesus mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan, segala firman, begitu firman itu diberikan oleh Yesus, termasuk yang Anda baca, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau berikan kepadanya. Pertanyaan saya, ketika ucapan-ucapan ini Yesus sampaikan kepada muridnya, muridnya kemudian mengambil sikap di dalam beragama. Murid percaya dia Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Kalian bahas. Ya mereka percaya hakikatnya ilahi utusan. Oh, Makanya saya bilang utusan itu bukan soal manusia. Kamu turun, penipu, penyesat, kamu turun. Wa antum syuhada. Kamu menyaksikan dalil itu, kamu mendengarkan dalil itu, tapi kamu menghalang-halangi manusia yang masih mau waras. Kau menghalang-halangi manusia yang ingin datang kepada Tuhannya dengan selamat. Kau menghalang-halangi orang-orang beriman di jalan Allah yang lurus. Kau bengkokkan jalan itu setelah kau tahu, setelah kau dengar, setelah kau lihat. Wa antum syuhada. Wa mallahu bighafilin amma ta'amalun. Apa kamu berpikir Tuhan itu tidak menyimak, tidak menyaksikan, tidak mengetahui apa yang kamu lakukan? Tuhan Maha menyaksikan. Kamu kalau kau tidak sembuh dari penyakitmu ini, mati dalam keadaan seperti ini, saudaraku, sangat disayangkan. Terpaksa kau menjadi penghuni neraka kekal di sana. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya sudah mengajak kamu untuk sadar sesadar-sadarnya, tapi ternyata kamu lebih melihara penyakitmu itu daripada kau sembuh. Silakan, ada pasien baru, silakan. Dulu. Selamat malam. Iya. Malam. Apa betul Muhammad itu diracuni sampai mati? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diracun, betul. Apakah dia mati? Betul. Masalahnya dia kalian kan anggap dia seperti dewa nabi, tapi dia kok diracuni. Kok dewa nabi, apa pula ini? Apa jangan membabi buta, Bang? Meskipun abangku ini sering makan babi, tapi jangan membabi buta dalam diskusi. Ayo bicara dengan yang sebenarnya. Anda mau ngomong apa? Pakai ilmu, silakan. Kalian bahas Tuhan Yesus, tapi kalian tidak lupa Anda lihat mengatakan cara diri Tuhan Anda. Yesus aja, Anda sudah bengkok itu. Kesaksian Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, itu kesaksian Yesus palsu. itu mati, bangkit. Yesus Kalau tidak Muhammad pernah mati, mempersaksikan setelah dirinya 3 sebagai hari Tuhan. tidak bangkit, Saudaraku, tidak hidup dan dikubur. saudara, sebagai penipu Anda jangan banyak bicara di sini. Ya, sebagai penipu, pembohong, penyesat, jangan Anda banyak bicara. Anda mengatakan Tuhan Yesus itu saja sudah membengkokkan kesaksian Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Masa Tuhan mengutus Tuhan? Atau memang ajaran Anda mau Anda akui bahwa kami adalah penyembah Tuhan-Tuhan? Tuhan kami banyak. Yesus mempersaksikan muridnya mengakui dirinya hanya sebagai rasul. Dan yang Tuhan yang benar-benar adalah Tuhan satu-satunya yang mengutus dirinya. Anda bicara jelaskan itu versinya Islam. Tapi Anda lupa kalau Islam itu bom bunuh diri, teriak Allahu Akbar seperti di Bali itu. Kalian tidak sadar bahwa itu, apakah itu instruksi Al-Quran? Kalau besok hari yang membawa agama Anda masuk lagi ke Nusantara menjajah, Bang Suma paling depan yang akan mengebom mereka. Ingat ya, kalau pembawa agama Kristen, pembawa agama Katolik,
kembali melakukan aksi penjajahan seperti pertama kali dia memijakkan kakinya di Indonesia, maka Bang Sumai akan memimpin mengebom mereka semua. Di situasi Bang, Kami akan mengebom pelaku-pelaku kriminal. Kami akan daerah mengebom aman. orang-orang yang ingin merusak negara kami. Kami akan melakukan perlawanan peperangan terhadap mereka yang datang ingin menghancurkan bangsa ini. Jangan ragu itu. Jangan ragu. Karena kami sudah dinubuatkan di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 33 nomor 3334. Sorry, ada yang ingat? Kisah Para Rasul 3 nomor 2223. Pengikut seorang nabi yang datang, barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Islam itu agama jihad. Sama seperti Yesus. Yesus juga agama jihad. Kalau ada orang yang datang kepadaku tapi dia tidak membenci ibunya, bapaknya, saudaranya, kakeknya, anaknya, istrinya, bahkan nyawanya sendiri, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu ajaran Yesus. Ajaran jihad, bukan ajaran kasamele-mele. Dia yang berbuat dosa, Tuhan yang tanggung dosanya. Bukan ajaran yang berpura-pura, pengecut. Kalau di Islam, kenapa umat Islam itu takut bermaksiat? Karena umat Islam yang menanggung dosanya adalah dirinya sendiri. Kalau kalian, kenapa berani bermaksiat? Karena dosamu ditanggung sama orang lain, bahkan Tuhanmu. Kira-kira apa yang bisa menghalangi orang Kristen tidak berdosa? Kalau kami umat Islam, kami melakukan maksiat, kalau kami melakukan dosa, maka yang menanggung dosa itu kami sendiri. Tapi kalau orang Kristen masuk ke dalam kamar, di situ ada seorang gadis berdua-duaan yang membuatnya takut melakukan maksiat. Pada saat kondisi seperti itu, apa? Apa yang membuat orang Kristen? Karena setiap kalian berdosa, kalian sudah punya penebus. Setiap kalian melakukan kesalahan, kalian sudah ada yang nanggung. Jadi kalian bisa melakukan apa saja, kalian enteng melakukan apa saja, karena kalian didoktrin ada yang nanggung. Kalau kami enggak, kami yang berbuat, kami yang bertanggung jawab. Makanya kami mikir, kami berpikir. Kalau ingin melakukan suatu kemaksiatan, kami berpikir berjuta kali untuk melakukan itu. Tapi kalau kalian, apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian pikirkan sehingga kalian, oh aku nggak mau berdosa, aku nggak mau melakukan ini, aku kenapa? Aku takut apa? Takut apa? Hai, masalah generasi. Jadi seibarat pelaku maksiat sudah melakukan pembunuhan, tangannya penuh dengan darah, lalu kemudian dia cuci sembunyi-sembunyi, habis itu dia berjalan melenggak seakan-akan tidak melakukan kemaksiatan. Dia yang melakukan, orang lain yang menanggung. Ini kira-kira menurut akal sehat, berundang teman-teman apa ya. itu? Berundang. Tapi perbuatanmu itu akibat suaranya putus-putus. Berundang. Saudaraku, mari belajar. Kata Yesus di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya. Nah, berarti yang harus dipercaya. Dia tidak mati, dia tidak mati, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi menurut Yohanes 3 nomor 16 harus percaya kepada siapa? Kepada Yesus.
Berarti wajib hukumnya percaya kepada kesaksian Yesus. Jangan kesaksian di luar Yesus. Itu kalau mau selamat. Oke, silakan diambil alih dulu. Di sini hujan deras seperti biasa. Starling biasa ngadat. Lanjut. Ya, selamat malam Baal. Baal, selamat malam Baal. Teman-teman di YouTube, terima kasih banyak ya. Dukungannya semua. Typing-typingnya. Masya Allah luar biasa antum. Begitu juga yang ada di TikTok. Masya Allah luar biasa. Sehat selalu kita. Berdoalah kepada Allah agar kita dimudahkan dalam setiap urusan kita yang baik. Amin, ya Allah. Kabulkan segala doaku yang baik. Mudahkan seluruh urusanku yang baik. Itu aja. Amin. Itu aja doanya. Enggak usah doa minta ikan, doa minta makan, doa. Enggak usah. Berdoa, minta dimudahkan segala urusan. Kita berusaha, Allah yang mudahkan. Jangan minta, berikanlah kami makan hari ini. Tiap hari minta makan. Ya. Minta supaya segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Doa-doa kita yang baik diijabah oleh Allah. Makanya jangan berdoa yang buruk-buruk. Nanti dikabulkan, bahaya juga itu. Betul. Oke, kita sapa Gewor Kema, Kristen saudara, Gewor Kema. Sekalian nanti diumumkan rencana milad kita di Makassar. Ya, Bang Handi. Ya, siap Goronda. Tapi kita lagi ada tamu, disapa dulu tamunya. Gewor, Kema, Andri. Saudara Kristen. Ya Allah, Kalau nggak ngomong langsung turunkan aja. mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Amin. Gewor. Emma, selamat malam. Emma, selamat malam. Kayaknya Islam itu Ustaz. Kita cari oten dulu teman-teman. Gewor, selamat malam Gewor. Insya Allah segala Nanti urusan kita angkat tema Bang Handi. Iya, apa itu? Temanya doa minta jalan lurus setiap saat versus doa minta makan setiap saat. Mana yang rasional, mana yang irasional? Minta Ada makan itu sama mama. Ada nggak manusia yang digoda oleh iblis untuk tidak makan? Nggak ada. Justru disuruh makan. Justru iblis menggoda suruh makan. Berarti sudah kemudian makan itu levelnya sama seperti tidur. Itu kebutuhan mutlak, tanpa kau minta juga kau dikasih. Kerjaan sia-sia. Tapi kalau jalan lurus itu wajib kita minta. Kenapa? Karena kiri kanan kita banyak pengikut. Sibilisis. Ada Sibilisis. Minta makan. Lucu aja deh. Sekalian aja ya Tuhan, berikanlah aku napas setiap saat. Allahu Akbar. Nanti juga ada tema menarik, kecerdasan Al-Quran versus kecerdasan Bible. Tunggu, kita akan bahas itu. Berat Nanti itu kita kawan. akan bahas. Berat itu. Mungkin saatnya kita panen mu'alaf juga kalau materi itu kita bawa. Insya Allah. Di bulan puasa nanti. Siapa yang membuat manusia bodoh, Al-Quran atau Bible? Ya. Itu perlu untuk dikaji. Sumber kecerdasan dan kebodohan ya. Itu aja ya. Iya. Ya. Kecerdasan Al-Quran dan kecerdasan Bible. Kalau semua yang kabur ke semua, kemana pergi. Intinya adalah kalau berdoa itu sudah mencakup secara keseluruhan,
Ya Allah mudahkanlah kami dalam segala urusan kami. Itu sudah masuk semua itu. Termasuk rezeki, usaha, perjalanan, apapun itu, manjat pohon, itu ya, berenang ke laut. Tapi yang lucu Bang Handi, segala sesuatu boleh mereka makan, tapi masih minta makan. Segala sesuatu halal, segala sesuatu boleh dimakan. Bukan yang masuk ke mulut itu yang haram, yang najis, tapi yang keluar. Tapi masih minta makan. Apalagi yang kau makan kira-kira? Hah? Apa? Selang kompor gas? Tabung gas? Sapu hijau? Alamak. Udahlah semua dihalalkan, masih minta makan tiap hari. Mama. Tapi yang lucu tuh, yang hebat itu Tuhannya berdoa. Lukas 6:12. Berdoa Tuhannya itu. Doa apa kira-kira permintaan Tuhannya? Ya itu kan manusianya bunda. Manusianya ya. Tapi ketuhanannya istirahat. Intinya adalah adalah milad kita rencana nanti bulan 9 bulan 9 ini ya, Februari. 9 Februari di Rumah Hobbit Bolangi, Sulawesi Selatan. 9 Februari. Bulan September. 16 ya, September. Ya, 16 September rencana ya. Sorry. 16 September. 16 bulan 9 di Bolangi. Semoga dipermudah segala urusan kami. Teman-teman yang ingin ikut milad akbar api di Sulawesi Selatan, silahkan berbenah diri dari sekarang. Yang ingin berdonasi, yang ingin berpartisipasi, silakan, masih kita buka terus rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia di rekening Bank BNI 75 kali 51770. Gitu ya teman-teman. Doa kami hanya satu aja. Doa kami sederhana kok. Semoga kami dipermudah dalam urusan kami. Insya Allah Allah mempermudah urusan kami. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Menyala Makassar. Enggak perlu kita minta makan. Di Bolangi udah disiapkan makan oleh Banjuma. Itu aja udah. Masya Allah. Jadi teman-teman yang ingin mendukung pelaksanaan milad api di Bolangi, di tempat wisata Gurunda, ya silakan ya, melalui rekening tadi yang disebutkan Bang Zuma. Oke, kita sapa Milona. Milona, selamat malam saudara. Iya, selamat malam. Silakan sama Gurunda kami. Saya Kristen. Ya, silakan. Bang Suma, saya mau mengatakan kepada Bang Suma. Malam Bang Suma. Malam juga Bang. Saya mau mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak tobat ya, disakman oleh Ibu Fatimah, Sofiatul, Agatha. Maksudnya apa ini? Kamu tidak tobat ya, disakman oleh Ibu Fatimah, Sofiatul, Agatha. Maksudnya apa Bang? Sofi Bekatul. Kamu maksudnya gimana? Biar tobatlah kau Suma. Setelah saya bertobat, saya masuk Kristen, saya nyembah makhluk kuburan gitu maksudnya. Jangan sering dan selalu menghujat. Menghujat? Kamu jangan terlalu berdusta. Berdusta? Dalam 3 hal. Dalam 3 hal? Apa itu 3 hal itu? Aja agama kamu. Apa jangan 3 hal itu? Agama orang. Oh, nggak mau diurusin, nggak mau ditahu. Nggak mau ditahu kedoknya. Kayak Paulus ketika datang iblis memproklamirkan kerasulannya, Paulus mengusir iblisnya. Padahal iblis datang mempromosikan kalau dia adalah rasul. Iblis diusir. Kamu baca 2 Petrus 2 ayat 2. 2 Petrus 2 nomor 2. Kenapa nggak baca nomor 1-nya? Tentang nabi-nabi palsu. Iya, kenapa nggak baca itu nomor 1-nya? Tentang nabi palsu, kamu tahu kan maksud kami? Iya, tahu. Nah itu kau sendiri. Boleh saya baca? Saya bacakan buat Anda boleh? Ya baca. Oke, diam. Saya baca 2 Petrus nomor berapanya yang Anda mau? Nomor 1 langsung nomor 2? Oh, nomor 2, baik. Kita baca nomor 2 ya.
banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ini berhubungan dengan makanan nggak, Bang? Kamu itu tunjukkan bodohnya kau itu. Aku tanya dulu, aku Tunjukkan serius bodohnya bertanya. kau untuk tobat-tobat, Banyak ya. orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Pertanyaan Pantas saya, saja hawa dimarahi oleh hawa nafsu itu apakah juga berhubungan dengan makanan? Bang, makanan apa yang haram di Kristen? Ini hubungannya dengan hawa nafsu. Tunggu dulu, sama dulu. Saya belum masuk di intinya ini. Jangan dimut. Apakah hawa nafsu di sini berhubungan dengan makanan, Bang? Jangan imut, baca ayatnya. Saya sudah baca. Banyak orang akan mengikuti cara Bukan hidup itu, mereka itu. yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Pertanyaan saya, apakah Pantas hawa dimarahi nafsu oleh di sini maji juga saudara. dengar? Apakah hawa nafsu di sini termasuk makanan? Pantas Ayo bang, jangan ini, jangan apa ya, jangan pura-pura gila kalau lagi diskusi. Apa bedanya dengan nama-nama yang kalian sebutkan tadi? Mencret semua aku buat, sama aja ya. Aku pikir kamu gurunya. Ya sama aja. Halo saudara Tian, apakah Kalau saya sudah tanya sama menemukan? Banjo, Mak. Tadi itu hawa nafsu itu Banjo Mak, termasuk makanan. Iya, termasuk makanan. Nah, siapa Iya. agama yang semua memakan semua binatang? Agamanya Sitian. itu isinya tuh. Jadi 2 Petrus 2 itu berbicara mengenai Kristen itu sendiri. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara Tian, kesaksian Yesus, apakah masih ada bantahan? Ya, kan yang saya bilang juga sama Bang Zuma tadi itu juga perkataan Yesus, Bang. Makanya saya bilang tadi kita luruskan itu benar, Yesus adalah utusan. Hanya yang saya tidak berterima adalah ketika arti utusan itu adalah manusia. Di kamus manapun kita cari itu bukan artinya utusan itu adalah soal peran. Jadi mau dia manusia pun, Utusan mau itu dia bukan peran. malaikat, Coba tunggu. Utusan itu bukan peran. peran. Mana yang betul? Utusan itu peran. Utusan itu adalah berbicara soal peran, tidak berbicara Peran soal sebagai apa di situ? jenis. Peran sebagai apa? Peran sebagai apa? Bawahan atau atasan? Itu bukan dalam konteks itu. Utusan itu ini Saudaraku, utusan itu peran sebagai bawahan atau sebagai atasan? itu dalam konteks peran itu betul. Tapi itu kan jangan Anda lupa. Tapi makanya ini itu kenapa itu? Kenapa itu, Bang? Kenapa? Apakah contohnya manusia menyuruh utusannya, contohnya presiden menyuruh menteri, apakah menteri itu bukan manusia? Bukan. Anda mengatakan bahwa utusan itu peran. juga. Pertanyaan saya, Iya, makanya saya peran bilang sebagai bukan berbicara bawahan, jenis peran sebagai bawahan atau peran sebagai atasan di situ? Makanya saya bilang tadi soal peran, karena Yesus datang untuk menyelamatkan. Makanya dia Sebagai bawahan atau sebagai atasan? Iya, mau sebagai bawahan dia pun nggak masalah itu, Bang. Tapi tidak, makanya saya bilang Anda kok berbicara nggak soal berasa, pribadinya. kok nggak berasa ikhlasnya? Jawabnya kok agak berat kali. Justru itu makanya saya bilang harus Berarti murid Yesus sudah betul, dan Yesus sudah betul kalau Yesus itu hanya rasul bawahan, betul? Betul nggak? dalam peran betul, tapi dalam hakikat kan itu tidak berbicara hakikat. Kata siapa? Makanya saya Kata bilang, siapa? Kenapa anda kemudian meludah ke atas, jatuhnya ke mulut Anda sendiri? Bisa punya contohnya, bisa punya hamba. Siapa yang membahas tentang hakikat di situ?
Makanya itu yang saya bilang, justru itulah pikiran Bang Zuma. Anda berpikir utusan itu berbicara soal hakikat pribadinya. Contohnya Abang Zuma punya hamba. Di situ dikatakan apa? Di situ dikatakan apa? Segala firman itu mendudukkan Yesus sebagai apa? Segala firman nih, segala ucapan Yesus mendudukkan Yesus sebagai apa? Jawab. Iya, betul. Utusan itu berbicara tentang utusan. Nah, kalau begitu dari mana? Sabar. Segala ucapan Yesus menghantarkan Yesus dipahami sebagai utusan. Lalu ucapan siapa yang Anda pahami sehingga Yesus itu adalah ilahi? Baiklah, saya bertanya sama Bang Zuma. Bang Zuma, utusan itu hanya berbicara soal manusia atau bisa juga malaikat? Saya ulang lagi. Ingat, segala ucapan Yesus ketika dipahami dan berdasarkan kesaksian Yesus, semua ucapan Yesus menghantarkan Yesus itu derajatnya jatuh sebagai utusan Tuhan. Dari mana ucapan siapa yang Anda gunakan sehingga menghantarkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri? Iya, itulah kesalahan logika Bang Zuma yang kubilang. Utusan dianggap berbicara tentang hakikat pribadi. Makanya utusan itu berbicara soal peran Bang Zuma. Saudaraku, semua ucapan Bang Yesus, Zuma, Anda punya hamba. Semua ucapan Yesus, dia hamba. Semua ucapan Yesus dalam hal perannya sebagai utusan, Yesus persaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Titik. Semua. Betul. Saya tidak menyangkal itu loh Bang Zuma. Oke, berarti Anda sudah akui bahwa Yesus bukan Tuhan. Makanya itu yang saya bilang harus diluruskan cara berpikirnya. Berarti Anda sudah akui. Berarti Anda sudah akui Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Anda punya hamba itu berbicara soal peran. Apakah hamba itu bukan manusia? Segala firman yang Yesus sampaikan. Iya Bang Zuma, saya sudah akui tadi Yesus itu adalah utusan. Tapi sekarang yang harus diluruskan pikirannya. Kalau Anda sudah mengakui Yesus itu utusan, apa yang Anda ingin jual lagi setelah Yesus itu utusan? Apa yang Anda ingin jual mengenai Yesus? Yesus adalah harus diluruskan cara berpikirnya. Yesus adalah. Kenapa kamu ingin meluruskan pemikiran saya? Itu sementara kita sepakat Yesus itu utusan. Kenapa kamu luruskan itu? Saya tidak menyangkal itu Bang Zuma, yang kesimpulan Anda bahwa utusan itu harus manusia. Itu yang saya bantah. Makanya saya berikan menurut saudara, Yesus sebagai utusan di situ sebagai apa? Aduh, Yesus sebagai utusan di situ. Udah itu peran Bang Zuma, apalagi yang kamu tanyakan? Iya, Yesus sebagai utusan itu sebagai apa dia di situ? Gini Bang Zuma, kalau pertanyaannya begitu jadi susah. Yesus sebagai utusan dia maksudnya kamu susah menipu, ya kan? Bukan Bang Zuma. Nah, kalau begitu jawab. Sebagai rasul, dia di situ sebagai rasul, isi kerasulannya itu dia apa? Manusia atau Tuhan? Bukan Bang Zuma, isi kerasulan yang menyelamatkan, menyampaikan firman itu kan soal peran. Itu dia yang saya bilang. Gini makanya sebagai rasul yang harus dipercaya, isi kerasulannya ini Tuhan atau manusia? Isi kerasulan itu soal berbicara peran abangku. Ya udah, Anda di bawah. Jangan naik ke sini. Anda di bawah, silakan Anda cuci kloset, ya. Jangan di sini. Cuci kloset di bawah. Di sini bukan tempatnya menyesatkan orang-orang cerdas. Kalau mau menyesatkan orang ke gereja, jangan di sini. Jangan di sini. Anda akan malu kalau Anda gunakan akal. Anda tahu nggak itu apa yang Anda sedang pamerkan di sini? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di sini kamu ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman. Tapi sadarilah, kau hanya menipu diri lu sendiri. Kau siksa dirimu. Jangan kau diskusi kalau ilmumu masih begitu. Kau siksa dirimu. Adalah lebih baik kau ikuti adik saya, Pendeta Arom.
Tuh, orang cerdas tuh lihat. Orang cerdas itu begitu. Bukan melilit di lidah seperti monyet berdiskusi, apapun diucapkan muter-muter aja di situ. Dikasih ilmu tertinggi nggak berubah. Itulah monyet. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu lebih hina, lebih rendah dari hewan. Itu kata Quran saya. Kenapa lebih rendah dari binatang kata Quran? Karena binatang wajar kalau dia itu seperti itu karena tidak dikasih akal. Ente dikasih akal tapi lebih hebat, lebih rendah daripada binatang. Itu Al-Quran tidak pernah keliru ketika mengatakan itu, nggak pernah keliru. Makanya tema yang akan kita bahas ke depan, kecerdasan Al-Quran versus kecerdasan manusia. Kecerdasan Al-Quran versus kecerdasan Bible. Tema berikutnya, cerdas mana Al-Quran dengan manusia, manusia dengan Bible. Mudah-mudahan semakin banyak yang nyimak. Saya ulang, tema berikutnya setelah itu, kecerdasan manusia, kecerdasan Al-Quran versus kecerdasan manusia, melawan kecerdasan Bible, melawan kecerdasan manusia. Siapa yang lebih cerdas antara tiga ini? Al-Quran, Bible, atau manusia? Kalau manusia lebih cerdas daripada Al-Quran, berarti Al-Quran ini levelnya rendah. Tetapi kalau ternyata Al-Quran lebih tinggi ilmunya daripada manusia, berarti Al-Quran ini perkataan Tuhan. Begitu juga Bible. Kalau Bible lebih cerdas daripada manusia, berarti Bible ini firman Tuhan. Tetapi kalau manusia lebih cerdas daripada Bible, itu bukan firman Tuhan. Kalau manusia ditanya, 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Manusia menjawab, sudah pasti 1, cerdas. Bible ditanya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 Yohanes 5:7. Ada 3 yang bersaksi tapi 1. Masya Allah, Allahu Akbar. Barakallah fiik. Syukran sahabat. Jadi Kocat, Gurunda itu dia maunya Gurunda, dia Tuhan mengutus dirinya sendiri. Jadi dia Tuhan dia sekaligus utusan. Maunya tadi, maunya dia Gurunda. Kesaksian Yesus yang ada di sini. Tadi Sitian itu sulit sekali setelah dia terbentur, dia sudah akui bahwa Yesus di situ utusan Tuhan. Langkah selanjutnya ini utusan Tuhan ini mau seperti apa lagi gitu loh. Di sini sulit untuk berbohong di sini. Mantap di sini gitu loh. Karena yang kita andalkan di sini bukan lagi kecerdasan Bang Suma. Yang kita pakai di sini kecerdasan Yesus terkait dengan kesaksiannya. Mau lari kemana kira-kira? Iya itu dia. Yesus versus Kristen kan gitu jadinya. Mestinya tadi Yesus. Gimana Kanda? Mestinya tadi penekanannya oke. Setelah di sini Yesus Tuhan, Yesus adalah utusan Tuhan, bisa nggak berubah lagi status Yesus ini utusan Tuhan? Menjadi apa lagi selanjutnya gitu? Nah itu. Ada nggak dia coba untuk menipu gitu? Pasti. Makanya dia mencoba, aku harus menipu. Itu kan pekerjaan iblis gitu. Kebenaran itu sudah dikatakan, tapi mereka selalu ingin membelokkan. Itu kerjaan iblis. Makanya Al-Quran tidak pernah keliru, ku bilang. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yaksirun. Saudaranya iblis itu adalah orang kafir. Mereka senantiasa membantu iblis agar manusia mendurhakai Tuhan. Jadi mereka sedang memerankan peran sebagai pembantu iblis agar iblis ini bisa lebih durhaka kepada Tuhan bersama dengan orang-orang yang mengikutinya. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Dan Al-Quran mengatakan apa lagi? Saya ingat ayatnya dulu. Kul ya ahlal alkitab lima tasudduna an sabilillah. Apa lagi? Man amana tabgunaha iwaja. Wa antum syuhada.
Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Oh, jelas tuh. Wahai ahli kitab, mengapa engkau menghalang-halangi orang-orang beriman menuju kepada jalan Allah? Kamu menghendaki membelokkan jalan Allah itu padahal engkau menyaksikan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah gitu. Mereka berusaha untuk membelokkan kebenaran. Berusaha bagaimanapun caranya. Melilit lidah. Gimana caranya supaya membantu majikan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Saudara Tian tadi itu kira-kira atas keinginan siapa dia ingin memelintir kesaksian Yesus menjadi kesaksian. Jawabannya Yohanes 8:44. Ya, pasti iblis, nggak mungkin tidak. Karena Yesus mempunyai kesaksian. Kesaksian di Yesus itu dibantah oleh siapa kira-kira? Karesting. Iblis. Ya iblis. Iblis. Bekerja sama iblis. Pasti itu nggak bisa tidak. Bukannya dibantah oleh Allah. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan manusia yang lahir tanpa ayah itu adalah hambanya. Pengakuannya kembali kepada Nabi Muhammad, hambanya itu mengaku inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Di ayat lain Allah menceritakan kemudian, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian. Aku rasul utusan Tuhanmu. Apa yang salah? Yesus bersaksi tentang dirinya sebagai apa? Yesus bersaksi dia mati, sedangkan Allah membantahnya. Anda baru kalimat pertama aja sudah menyesatkan. Mana kesaksian Yesus? Dia diserupakan. Loh, kesaksian Yesus yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ini aku baca dalil. Ini aku baca dalil. Aku baca dalil. Aku baca dalil. Aku baca dalil. Aku sedang baca dalil. Aku sedang baca dalil. Oke? Jelas mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Benar nggak Yesus mengatakan begitu? Mana ayatnya bilang Yesus aku diserupakan itu. Ketika dia katakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yesus tahu nggak kalau ada orang yang akan menyerupai dirinya? Yesus tahu nggak? Tahu. Itu dalilnya sudah jelas kok. Lukas 21 nomor 8. Dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Mana ayatnya Yesus mengatakan aku tidak mati tapi aku diserupakan. La haula wala quwata illa billah. Dari mulut Allah. Itu dalil tadi apa? Dalil itu tadi berbunyi apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat. Jangan kau percaya. Ada nggak yang menyerupai Yesus di situ? Menurut Yesus? Dari mulut Yesus sendiri mengatakan, ini perkataannya seperti ini. Aku tidak mati tapi aku diserupakan. Mana mulut Yesus mengatakan itu? Oke, baik. Lukas 24 nomor 44. Aku akan pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Di kitab Mazmur dikatakan, Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati. Oke? Aku tidak akan mati, tetapi aku akan hidup. Jangan pakai Mazmur, jangan. Yesus yang mengatakan itu? Yesus yang mengatakan itu? Kenapa kau larang saya? Kenapa kamu melarang saya? Yesus yang berkata begitu? Yesus yang berkata begitu? Kenapa kau larang saya? Mana Yesus yang mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Jangan pakai Mazmur. Yesus tidak ada bicara di Mazmur. Pertanyaan saya, mana ayatnya Yesus secara jelas mengatakan
Aku tidak mati, Yesus tapi berkata, aku aku tidak akan mati. Mazmur 118. Mazmur 118. Ya, Apakah nomor di situ dikatakan, 17. Yesus aku berkata, diserupakan? aku tidak akan mati, melainkan Mazmur aku berapa? hidup. Itu kata berapa? Yesus. Mazmur 7 berkata ya. Itu kata Mazmur Yesus. 7 berkata Itu Yesus yang mengatakan. di Iya. Mazmur. Berarti Iya. artinya Yesus sudah ada zaman Raja Daud. Benar nggak? Itu nubuat. Itu nubuat. Zaman Raja Daud. Itu nubuat. Nubuat, puji Itu Tuhan. nubuat. Betul, Itu nubuat. Jangankan pada Berarti masa Yesus sudah Daud. ada. Jangankan pada masa Daud, Anda baca Al-Quran, ayat Ali Imran ayat 81, Yesus ada, Yesus ada, Yesus ada Haleluya. sebelum manusia diciptakan. Tapi ingat, tapi ingat, bukan cuma Yesus yang ada, seluruh nabi. Jangan senang dulu. Al-Quran surah Ali Imran 81 bukan cuma Nabi Isa yang ada, bukan cuma Yesus yang ada, tetapi seluruh umat manusia. Ya, dengar muslim di bawah. Semua sudah mengakui Jangankan Mazmur Yesus telah yang ada ucapan di zaman. Daud, jangan gila dong. Jangankan ucapan Daud yang manusia, ucapan Nabi Isa pada masa praeksistensi aja itu sudah ada. Puji Tuhan. Haleluya. Masya Allah. Jadi bukan cuman Yesus doang, seluruh umat manusia. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Keren kali, Bah. Nah, sekarang kita kembali kepada tema. Iya, iya. Kembali kepada tema. Kembali kepada tema. Kembali kepada tema. Zaman Mazmur. Kembali kepada tema. Boleh? Tolong tunjukkan kepada saya kesaksian Yesus nih pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya tentang agama di luar Yahudi. Silakan. Kamu belum menunjukkan dari murid Yesus sendiri mengatakan aku diserupakan. Ayo, saya tunggu. Silakan. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran tidak pernah mengakui aku diserupakan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyerupakan Nabi Isa kepada orang-orang yang menyalibnya. Dan itu terbukti akurat. Dan itu Tidak terbukti sah kalau akurat. Allah yang bilang tidak sah. Dan Harus dari itu mulut terbukti Yesus. akurat. Terbukti akurat di dalam Al-Quran. Dan juga ternyata di Bible diakui. Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada muridnya dalam rupa yang lain. Cakep Al-Quran bukan? Susah kau kalahkan itu. Tak bisa kau lawan Al-Quran. Ternyata Biblemu mengatakan yang nampak setelah penyaliban itu rupa lain. Rupa lain deh yang muncul, bukan Yesus. Jangan menangis. Ternyata yang keluar dari kubur bukan Yesus. Tapi rupa lain. Wilton emosi di bawah karena kalah semua wakilnya. Susah itu. Karena kalian itu lebih cerdas dari kitab kalian. Kalian gak bisa dibantu sama kitab kalian. Karena kalian lebih cerdas dari kitab kalian. Kitab kalian itu keteteran. Mau membantu iman kalian, tapi gak sanggup Bible. Gimana mau sanggup Bible? Kalian lebih cerdas dari Bible. Jadi susah. Bible gak bisa membantu kalian. Karena Bible, ya ilmunya itu adalah ilmu manusia yang hidup 2000 tahun lalu.
Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Ilmu orang yang hidup 2000 tahun lalu kalian pakai membantah kami. Bagaimana bisa? Kalau kami, ilmu yang kami pakai 1400 tahun silam ilmunya. Tetapi ilmu dari yang maha mengetahui. Gak bisa kalau kalian bantah itu. Sedangkan kalian menggunakan senjata dari buku-buku yang ditulis oleh orang yang hidup 2000 tahun yang lalu. Bukan firman Tuhan, cuman karangan dia berdasarkan penyelidikan. Tapi kami menggunakan Bible. Jadi kau sekarang sudah mengakui Yesus telah ada di zaman perjanjian lama ya. Puji Tuhan. Yesus, jangankan di perjanjian lama, kalau itu yang ditujukan adalah Nabi Isa alaihissalam, adek Yuli, masa praeksistensi kenabian, Nabi Isa sudah mempersaksikan tentang adanya Nabi Muhammad. Jadi kalau Ali Imran ayat 81, Nabi Isa atau dalam kaidah Kristen Yesus itu mengakui kerasulan Nabi Muhammad di masa praeksistensi kenabian. Jadi bukan cuma Nabi Isa yang ada, Nabi Muhammad juga sudah ada. Makanya Yesus dalam Yohanes 17 nomor berapa itu? Yohanes 17 nomor 1, Yesus berdoakan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Ingat itu? Baca nomor berapa? Nomor 14. Nomor 14 dari Yohanes 1. Yesus diberikan kemuliaan. Kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu adalah kemuliaan yang diberikan dari Elohim. Ya, betul. Paham sampai situ ya? Bukan dari Allah. Maka sekarang urusan mulai itu, urusan mulai itu. Dari Yesus sendiri yang urusan mengatakan mulai dia itu. disebutkan. Ya karena begini, kalau urusan kamu mulai tidak bisa itu. membuktikan bahwa kitab Amar 7 itu baik, artinya gagal. Saudari Yuli. Artinya gagal Tadi saya sejarah mendengar atau palsu. Anda itu. Kalau Anda dengar, Saudari Yuli, kita diskusinya baik, jangan emosi. Dari tadi Anda mengucapkan saya kalimat-kalimat itu, ya. Anda menuntut ucapan Yesus seperti itu kan? Kalau Iya, dalam Al-Quran karena itu nggak kan ada Anda- ucapan karena Yesus saya bahwa berdiri Yesus di atas narasi Anda kan Anda bilang tidak akan ada Anda tidak akan mengakui kalau bukan dari mulut Yesus sendiri mengatakan, kan itu narasi Anda. Lalu saya membawa mana dari mulut Yesus mengatakan aku tidak mati tapi diserupakan, karena ada ayatnya dari mulut Yesus mengatakan Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, kalau tidak ada ayat bahwa Yesus mengatakan kembali lagi ke aku situ. diserupakan, Kembali lagi ke situ. kan begini. Iya, sabar tenang ya. Kalau tidak ada ayatnya Yesus mengatakan dari mulutnya sendiri sesuai standar yang kamu buat, berarti kitab abad 7 itu gagal sejarah alias palsu. Harus ada benar-benar satu saksi dari Yesus sendiri mengatakan, aku tidak mati tapi diserupakan. Oke, silakan. Saya minta satu Markus ayat 16 nomor 12 boleh baca? Ya, mana ayatnya? Yesus mengatakan Markus 16 12 boleh Anda baca? Iya, Markus boleh. 16 Tapi nomor 12 boleh baca? bunyinya, jangan pakai Markus dot-dot 16 Iya. nomor 12 Ayat boleh yang Anda saya baca? Bunyinya, Silakan Anda baca. aku tidak Markus mati, tapi aku 16 nomor diserupakan. 12 boleh Anda baca? Markus Silakan. berapa? Markus. 16 nomor 12. Sesudah dulu itu ia menampakkan diri dalam rupa lain kepada dua orang dari mereka ketika Rupa lain ya? dalam perjalanan kedua. Rupa lain ya, Dek? Adek, rupa lain ya? Saya tidak menemukan Yesus berkata aku tidak mati. Jadi itu aku bohong. diserupakan. Jadi Markus bohong. Jangan pakai dot. Masalah pakai generasi doktrin. masih mau naik ke sini, masih mau naik ke sini, masih mau Ini naik. standar yang kamu berikan. Dengar ya. Ini Saya standar kembalikan yang kamu kepada berikan saudari. kepada Saya kami. kembalikan kepada saudari. Markus Justru isi saya bohong atau mengembalikannya tidak? kepada- Kena langsung di jantung. Masyarakat generasi. Kena jantung Bang Hande. Empedunya meleleh. Ada Markus tuh kan Yesus menyatakan dia menempatkan diri dalam rupa lain.
Suaranya putus-putus ya, Gurunda. Saya jaringan saya hujan, Bang, hujan. Hujan di sini, hujan. Nggak apa-apa, maklumi aja, nggak apa-apa sih. Hujan. Dalam rupa lain. Dalam rupa lain. Masalah generasi. Semua aku datang besok. Pokoknya Al-Quran ini, saya nggak pernah keliru. Iya, lanjut. pokoknya ini Yang malam. terus itu, Gurunda. Nggak inilah, pokoknya ini malam. Tidak ada celah. Iya. Ya, tidak ada celah kalian untuk menipu. Nggak ada celah. Iya, malam, Bang. Iya, malam. Hedon. Iya. Lagi bahas apa ini? Kesaksian Yesus, Bang. Iya, kesaksian Yesus tentang Siapa dirinya di depan murid-muridnya. yang pasti setelah dia bangkit naik ke sorga, murid-muridnya menjadi pemberita bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kesaksian Yesus itu sebelum penyaliban, Bang, bukan kesaksian setelah penyaliban. Iya. Kalau itu kesaksian sebelum penyaliban, sebuah proses yang memang sudah dia sampaikan bahwa dia akan mati, tapi juga dia akan bangkit dan naik ke sorga. Tidak ada Yesus mengajarkan itu, abangku. Bagaimana sih, Bang? Coba tunjukkan di mana. Di mana dia mengatakan aku akan mati, di mana itu? Diserahkan dalilnya. kepada bangsa lain. Ya, mana dalilnya, Bang? Ya, sabarlah. Ya, kesaksian Anda ini tidak didukung Yesus. Ya, sabar dulu. Ya, silakan. Wah, lama ayatnya dapat, Bang. Ya, silakan. 1 abad kemudian. Ya, Bang, di mana, Bang, dalilnya, Bang? Dia katakan bahwa dia akan diserahkan ke bangsa-bangsa lain. Ada tertulis 27. Lukas 24 juga ayat 46. Ada tertulis demikian. Anda nanti malu kalau bawa itu, Bang. Dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Oke, boleh kita bahas itu, Abang? Boleh kita bahas? Boleh, no Boleh? problem. Oke, baik. Ya, Oke, kita buktikan ya. Lukas 24 nomor 46. Baik, saya bacakan sebuah dalil supaya kita dengarkan dan kita simak apakah ini kesaksian Yesus atau kesaksian bohongan. Di dalam Lukas 24 nomor 46, di situ dikatakan bahwasanya ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini tertulis di mana? Menurut data Lukas 24 ini, Bang. itu perkataan Kristus. Iya, itu tertulis di mana? Menurut pengakuan Yesus ini. Kan ada tertulisnya di mana? Ya itulah perkataan Kristus. Iya, itu tertulis di mana, abangku? Ya itu tertulis. Saya bocorkan. Menurut Yesus itu tertulis, menurut Lukas, Yesus mengatakan itu dan itu tertulis di dalam kitab Taurat. Baca nomor 44-nya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Tolong tunjukkan di mana di Taurat Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Silakan. Ayo, Bang, saya kasih waktu 20 tahun. Silakan. Iya. Bonus 2 menit. Bang. Oh, kasih 2 menit tambahan. Silakan. Iya.
penyampaian Kristus itu juga sama seperti apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, sorry ya. Karena memang ketika semua itu dituliskan, mau seberapa banyak pun tinta itu tidak akan pernah cukup. Betul nggak di Al-Quran bilang begitu, Bang? Di mana itu di ayat suci Al-Quran bunyi begitu, Bang? Pastinya nggak ada maksudnya lah. aku tanya. Di mana Al-Quran menulis begitu? Di mana? Ya, Tunjukkan tanya ayatnya. saja. Ah, di mana ayatnya bunyi begitu, Bang? Hai, ngarang cerita. Tidak, saya tanya Yesusnya. aja, Dengar, Bang. Lukas ini kan bukan murid Yesus. Dia hanya melakukan penelitian. Iya. Tapi kelihatannya Lukas salah menulis. Dia salah Siapa mengutip. bilang, Bang? Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga di Taurat. Di mana di Taurat itu tertulis begitu? Lukas salah mengutip. Itu kan ada beberapa kali pernyataan Yesus tentang hal itu. Iya, Bang. tertulis di mana? Udah tertulis di mana di Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga itu tertulis di mana, Bang? Lukas berbohong. Kata Lukas, Yesus berkata, padahal Yesus tidak pernah berkata demikian. Buktinya tidak ada di Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Lukas berbohong. Bagaimana bisa? Karena kan memang itu sudah dia sampaikan, Bang. Lukas yang mengatakan Yesus berkata di dalam Torah ada tertulis tentang dirinya bahwa dirinya akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Begitu dicek di Torah ternyata tidak ada. Berarti siapa yang berbohong? Lukas atau Yesus? Abang harus pahami bahwa ketika penulisan itu, dasar-dasar penyampaian Kristus itu sudah banyak kali dia sampaikan, Bang. Enggak. Ini Lukas. Ya, Sekarang Anda tinggal cari di Torah. Mesias mati bangkit pada hari ketiga itu tertulis di mana? Sorry tadi Lukas berapa tadi, Bang? Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Nah, nih baru mau belajar abangku ini. Enggak apa-apa. Masih ada waktu untuk belajar, enggak apa-apa. Tadi dia yang bawa loh data itu. Iya, saya bawa. dia kayaknya dia pendeta ini, jadi yang ambil yang enak-enak aja diambilnya. Yang bisa dipakai untuk mendengarkan jemaat. Iya, tapi kan pada kenyataan peristiwa itu memang benar terjadi, Bang. Mas Solang generasi. Ini bukan berarti ketika Anda mengatakan itu tidak tertulis di Torah, lantas Anda mengambil apa yang dikatakan bangkit pada hari ketiga. Memang betul. Iya, tapi memang sekarang betul. aku nanya. Memang betul. Iya. Yesus mengatakan bangkit pada hari ketiga. Tapi itu tanda untuk angkatan jahat. Coba Anda lihat dalam Yohanes 5 nomor 47. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis Musa, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nomor 46-nya apa yang dikatakan? Iya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Nah, Yesus mengatakan, Musa telah menulis tentang aku. Lukas 24 dikatakan bahwa Yesusnya mengutip Taurat bahwa dia ada tertulis di situ Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Tertulis di Taurat mana itu, Bang? Makanya saya katakan tadi bahwa apa yang dinyatakan Bang, jangan itu, makanya tertulis di mana? Iya, Makanya. iya. Bagaimanapun apa yang disampaikan itu benar-benar terjadi, Bang. Ya iya, kan Yesus sudah berkali-kali dia sampaikan itu. Saudaraku, Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar dari kubur. Yesus mengatakan angkatan jahat minta tanda dan tidak akan diberikan tanda selain anak manusia keluar dari kubur. Memang itu terjadi. Tetapi
Kalau Anda katakan itu Mesias, bangkit pada hari ketiga, Mesias yang dimaksud adalah Yesus anak Maria, itu tidak ada itu. Kenapa tidak ada? Buktinya? Karena di Taurat itu tidak ada. Buktinya terjadi di dalam Kristus. Yang terjadi itu adalah iblis yang keluar dari kubur, Oh, bukan siapa Yesus. bilang, Bang? Eh? Ayo, di mana iblis keluar dari kubur? Oke. Iblis keluar dari kubur, oke. Ketika dikatakan oleh Yesus sendiri di Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Benar ya teman-teman? 38 sampai 40, sorry, hujan di sini, Matius konsentrasi berapa? saya terpecah. Iya, Matius 12. Matius 12 38 40. 38. Ya, dibilang apa? Ya, silakan Anda baca. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Di mana iblis itu, Bang? Di mana iblis di situ? Oke, tunggu dulu, sabar. Itu tanda untuk angkatan jahat, betul? Iya, karena dia Tanda- sedang berbicara kepada orang-orang yang nggak mau percaya. Ya, nah maka dikasihlah tanda orang jahat ini. Iya, terus? Di mana iblis di situ, Bang? Bang Juma, iblisnya di mana? Bang Juma nge-lag. Bang Juma suaranya nge-lag. Nge-lag atau Jari- pura-pura, Bang? Hujan. Oh, bukan kayak Itu Kristen. tanda untuk siapa? Itu tanda iblis untuk siapa? ganggu. Anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam, itu tanda untuk siapa? Jawab dulu. Iya. Iya Ya, dia apa? Itu katakan- tadi iya terus orang ini. Iya, ini kan Alkitab bilang untuk tanda orang jahat. Iya. Itu tanda untuk siapa? Ini dia bilang apa? Itu tanda untuk Saya siapa? baca, Bang Juma dengar. Tanda Itu tanda untuk siapa? angkatan yang jahat. Itu tanda untuk orang apa? Orang jahat atau orang benar? Angkatan yang jahat. Itu Terus? tanda 3 hari 3 malam dalam perut Tetapi jawabnya bumi. kepada mereka. Itu tanda untuk angkatan jahat atau untuk Angkatan angkatan yang benar? jahat ini tidak Jawab. setia. Ya, Jawab. iya, tetapi kepada Iya, mereka tidak. iya. Ah, terus? Iya. Mana iblisnya di situ, Bang Juma? Pertanyaan saya, tunggu dulu. Jawab dulu Mana pertanyaan saya. iblisnya? Kamu bilang tanda buat iblis. Pertanyaan saya, tunggu dulu Kamu sebelum ke bilang situ. tanda Sebelum kita ke Sudah main situ, sebelum kita ke situ, sabar. Bibelmu itu bukan cuma satu ayat itu. Bibelmu itu ribuan data. Ya, Jangan kau terus? buru-buru. Jawab dulu. Manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab dulu. Iya, ini angkatan iya. yang jahat. Iya. Tetapi jawabnya kepada mereka. Ini kan saya baca sesuai dengan Alkitab. Iya. Kita sudah Mantap. tahu, kita udah sampai di situ. Ini baru orang pinter. Saya sekarang ingin ketegasan darimu. Iya, udah dengar. Saya baca lagi ya, Bang. Saya baca Gak ya. usah kau baca. Ayat Sekarang kita 39. simpulkan. Sekarang kita Tetapi simpulkan. jawabnya Udah, kepada Anda turun. mereka. Anda di bawah, Anda di bawah. Angkatan yang jahat ini. Di bawah sana, aku tahu kau sedang teriak. Oh, Tuhanmu Yesus, bantu aku. Bantu aku. Makanya kau pura-pura ulang-ulang baca, baca, diulang lagi, baca, diulang lagi, baca, diulang lagi. Kau pura-pura karena kau tidak bisa lolos dari situ. Angkatan jahatlah yang diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Tinggal kau bilang iya kok.
Ini, iya, aku baca dulu. Iya, kan terus ini, iya, pret. Kalau ilmu nggak ada, cuman modal semangat, jangan naik ke sini. Kecuali mau belajar. Kalau cuman modal semangat tak ada ilmu, bikin malu saudara Kristen saya yang lain, bos. Gitu, masih banyak saudara saya Kristen yang mau belajar. Jangan kau patahkan semangatnya dengan kau bengkokkan semua kebenaran. Saya tinggal bertanya, Anda sisa menjawab. Setelah Anda baca dalil, Anda mengiyakan atau tidak mengiyakan. Apakah manusia keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda buat angkatan jahat, orang-orang jahat, atau itu tanda untuk orang-orang benar? Anda tinggal jawab, gitu aja kok repot. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam dalilnya bahwa yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Karena itu adalah tanda untuk siapa? Orang jahat. Iya. Masa orang benar diberikan tanda iblis keluar dari kubur? Atau sebaliknya, masa angkatan jahat Di tempatnya Gurunda ini hujan deras ya teman-teman, hujan deras. Jadi jaringannya kurang bagus karena dia di atas gunung, di atas bukit. Starling memang kalau kena hujan gitu. Saya bilang lagi tadi Oten alasan, memang Oten. Ibu siapa nih? Silakan Bu, anggapi. Ayo. Yohanes 12 nomor 31. Saatnya dunia sekarang ini dihakimi. Sekarang juga kuasa dunia dilemparkan keluar. Malu Lemparkan kau keluar Juma. dari mana? Gak terbukti ayatnya itu. Kau turun di Bapak itu kan. Malu kau. Kok malu? Ya iyalah, nggak terbukti ayatnya tadi itu malu. Kok nggak terbukti? Nggak terbukti ayatnya, makanya kau turuni tadi. Oh enggak dong, saya kan bertanya kepada dia. Ketika dikatakan bahwa anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga, itu tanda untuk orang jahat. Itu nggak terbukti itu ayatnya, malu kau kan. Kau turuni tadi Itu Bapak tanda, itu. dengar. Itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar. Itu dulu, baru saya masuk dalilnya yang keluar dari kubur itu iblis. Itu dulu diakui. Itu malu kali memang benar. Nutupi itu tadi malumu. Kasihan kali. Kasihan kali. Saya kalau saya menuntun orang untuk menjadi waras itu tidak seperti kalian. Saya punya metode tersendiri untuk menggiring manusia itu sampai kepada kewarasan. Saya punya metode sendiri. Saya ini lulusan psikologi pendidikan. Iblis, jangan kayak Allahmu penipu. Sekarang akui dulu bahwa anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Ya atau tidak? Akui dulu. Aku itu dulu saudara-saudariku, akui bahwa Yesus ketika ditanya Allah itu minta hebat dalam tipu daya, kair makarin itu yang karin makarin. Ini gak jelas lagi. Karin makarin. Enggak, gak usah dinaikin lah. Karin makarin kata dia. Jadi sekali lagi kita itu pernah belajar. Ya, saya itu sarjana psikologi pendidikan. Tahu caranya. Apa kering makarin? Ini tadi ibu ini dia membela suaminya. Tadi suaminya tadi itu istrinya yang membela suaminya gitu. Apa kering makarin? Tanda untuk orang benar atau orang jahat, Paman? Itu tanda untuk orang jahat atau tanda untuk orang benar? Gitu aja kok repot. Masuk dulu teman-teman, di sini hujan dan kayaknya tidak bersahabat jaringan. Silakan.